Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo mas bro, masih bertemu lagi dengan saya orang dalam channel Kapten ya, channel lagi gitu. Oke bro cuy, jadi di video kali ini aku mau mereview singkat tentang ini nih, knalpot racing 100 ribuan yang terpasang di si Joy, yaitu Jupiter Z1. Jadi langsung aja, knalpot racing ini aku beli di Shopee dengan harga 100 ribuan dan bentuknya seperti ini ya. Lihat tuh. Dan knalpot ini tidak ada mereknya, jadi polosan. Ini enggak ada mereknya apa-apa ya, jadi polos aja. Terus untuk struktur pemasangannya seperti ini, kamu bisa lihat dari sini. Nah, jadi knalpot ini tidak full system ya. Jadi dia cuma dari sini, ini udah aftermarket terus sama silinsernya. Untuk header depan atau leheran depan dia masih menggunakan bawaan Z1. Lalu aku ini beli sambungannya sama ini deh. Nah, untuk sambungannya ini aku beli terpisah, nggak tahu berapa harganya, lupa, mungkin sekitar 50 ribuan. Beli di Shopee juga, kemudian nyambung ke silinsernya ini. Untuk pemasangan ini namanya leheran slip on ya. Nah, untuk pemasangan leheran slip onnya ini direkatkan dengan menggunakan klem. Nah, ini adalah klem bawaan dari knalpot standar Jupiternya. Jadi aku pindah ke sini. Pada saat kamu memasang leheran slip on ini ke leheran depan headernya, itu kamu harus melakukan sedikit modifikasi, yaitu di bagian depan, di bagian sini, di bagian moncong depan itu kamu potong sisinya menjadi 4 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Supaya apa? Biar klemnya ini bisa menggigit leheran yang slip on ini. Jadi dia nanti konsepnya itu menggigit gini loh, seret gitu ya. Nah, jadi seperti jari ini nanti dia akan mencengkram header depannya ini dengan menggunakan klem ini. Paham ya? Tapi sayangnya leheran slip on ini diameternya sedikit lebih besar daripada header depannya ini. Jadi ini tak ganjel pakai kertas amplas cuy. Jadi supaya biar ada ganjelnya, biar semakin rapet gitu ya. Karena kalau nggak dikasih ganjel dia nggak akan rapet. Padahal ini sudah pol ya rapetnya tuh. Biar ini nggak rapet-rapet banget, dikasih ganjel. Ganjel apapun bisa selama itu bentuknya pipi dan tahan panas. Ini untuk sementara aku pakai kertas amplas. Mungkin pakai seng bisa kali ya. Pakai seng terus dipotong sesuai ini biar lebih rapi gitu ya. Itu bisa. Ini toh, lanjut ke sini. Nah, terus ke silinsernya. Ini silinsernya menggunakan inlet 38, jadi pakai inlet kecil. Dan untuk nyantolin silinsernya ini menggunakan klem ya, menggunakan klem yang sifatnya lebih fleksibel daripada pengait yang paten dilas, itu takutnya nggak sesuai sama lubang, nanti ngebor-ngebor lagi jadinya, itu lebih rumit. Dan ini untuk mekanisme cantolannya menggunakan klem ya. Di sini terdapat 2 klem ya, ini klem depan, klem belakang. Nah, kenapa aku menggunakan 2 klem? Karena kalau menggunakan 1 klem aja, knalpot ini bakalan melorot bro cuy. Jadi knalpot ini tidak tahan guncangan. Begitu motor ini kena lubang yang cukup dalam, grubiak gitu ya, ini pasti akan melorot ke depan sini. Karena di klem ini dia kurang rapet. Terus di knalpot ini untuk penjepitnya cuma mengandalkan ini. Nah, ini kan belum apa ya, klem ini kan sifatnya cuma jepit aja, jadi ya bukan paling rapet di dunia itu enggak, jadi ya cuma sekedar rapet aja. Nah, jadi kadang-kadang waktu kena jalan yang enggak rata, kadang-kadang sok melorot mengarep gini, serut ngono, jadi kan kendor, gak rapet tadi ini. Jadi oleh karena itu aku memutar otak, piye amrih knalpot iki gak melorot mengarep. Jadi ya aku akali menggunakan memasang klem lagi di belakangnya. Fungsinya ini kan untuk menahan knalpot ini biar nggak melorot ke depan, jadi ini ditahan. Atau enggak di sini dikasih apa gitu, kasih ganjel terus dilas biar ini nggak maju. Nah, tapi itu sayang ya kalau buat leheran. Jadi aku ngakalinya pakai ini, ditambahin klem lagi. Buktinya sampai sekarang nggak pernah melorot. Mantap toh, pinter aku. Terus kemudian untuk klem belakang ini dijepit seperti ini. Di sini pakai bushing terus pakai baut. Bautnya bebas. Ini pakai baut kunci L ukuran 10. Oke, lanjut untuk
di bagian silencernya. Di silencernya ini kan ada moncongnya ya. Nah, ini tipe moncong yang bulat cincin karena di sini ada tonjolannya lagi, jadi seperti cincin ya. Soalnya ada yang bulat polos, kalau bulat polos itu nggak ada ininya, jadi langsung kayak di cut gitu, jadi cuma polosan. Kalau ini bulat cincin. Terus ada yang tri-oval, jadi nanti bentuk silencernya itu kayak diamond gitu loh, kayak segitiga. Nah, tapi aku pilih yang bulat aja, yang bulat cincin. Terus kemudian untuk bagian bracket, nah di sini sudah ada bracketnya. Nah, ini BTW footstep belakangnya udah aku copot. Kenapa kok dicopot, Bang? Karena leheran ini terlalu naik ya. Jadi waktu tak coba dulu itu ternyata ini leherannya natap ke footstep belakang. Jadi mau nggak mau ya footstep belakangnya harus dicopot. Sebenarnya bukan leheran ini terlalu ngaceng, itu bukan, karena ini posisinya kurang maju. Berhubung ini kan aku pakai knalpotnya slip on, jadi posisi leheran slip onnya ini kan agak mundur. Pas posisi naiknya ini itu terlalu mundur, jadi natap ke footstep belakang. Jadi mau nggak mau ya harus dicopot footstepnya. Kalau mau knalpot ini tetap terpasang dan footstep belakangnya juga terpasang, harus full system. Nanti kalau full system kan headernya ini kan pakai stainless ya. Nah, ini nanti posisinya bisa lebih maju ke depan, jadi ya mungkin footstepnya nggak natap lah sama ini leheran. Tapi karena ini konsepku pakai leheran depan standar, jadi ya mau nggak mau ya harus mengorbankan footstep belakangnya. Aduh, sayang banget. Tapi kalau footstep belakang dicopot tampilannya jadi lebih racing look sih. Tuh lihat, nggak ada yang delewer ke belakang gitu loh. Yang kiri juga tak copot. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk bracket belakangnya seperti ini ya. Ini karena ketutup sama cover, jadi covernya tak copot dulu ya. Nah, seperti inilah bro cuy bracket knalpotnya. Jadi di sini aku menggunakan bracket yang bolong-bolong. Ini beli di bengkel ya. Jadi di sini ada dua lubang ya, lubang depan, lubang belakang. Yang atas ini buat footstep belakang. Nah, untuk lubang depan ini buat bracketnya yang utama, bracket utamanya. Jadi dari sini terus ke sini, dash, terus nyambung ke baut ini. Nah, terus di sini ada bushingnya nih. Ini beli di bengkel juga. Terus ini untuk ring-ringnya, ini aku pakai ring bawaan dari Jupiternya. Jadi di sini kan di knalpot standarnya ada ringnya ya di sini. Nah, itu aku pakai buat di sini. Terus kemudian di sini ada bracket pembantu ya. Nah, fungsi bracket pembantu ini biar bracket utamanya nggak melorot, seret gitu, nggak melorot ya. Karena dia dikunci dengan baut ini. Nah, jadi menggunakan dua bracket supaya bracket utamanya nggak melorot. Itulah fungsi bracket pembantu ini. Ini kebetulan aku punya dan lubangnya pun ngepas juga di sini ya. Jadi bener-bener kebetulan. Ya wis, tahu gitu langsung tak pasang. Biar knalpot ini nggak melorot dan bracketnya juga nggak melorot. Lalu untuk bracket pembantunya ini udah karatan jelek banget. Mungkin suatu hari nanti bakal aku pilok ya. Terus di sini tak kasih hiasan baut probol biar nggak sepi-sepi amat. Terus kemudian di bagian sini ini ada bushingnya ya. Ini bushing. Ini bushing aku ngambil dari footstep belakang knalpotnya ini ya. Jadi di footstep belakang kan ada lubang buat cantolan knalpotnya tuh. Nah, di situ ada bushingnya. Ini kamu ambil terus pasang di sini. Nah, jadi dia menciptakan jarak. Jadi bracketnya biar lebih keluar. Terus ini dikasih bushing lagi, jadi biar ngepas aja sih ini klem knalpotnya gitu bro cuy. Jadi seperti itu ya mekanisme pemasangannya. Untuk yang kurang jelas bisa tonton videoku yang sebelumnya tentang memasang knalpot ini. Nah, itu kamu bisa tonton lebih detailnya karena harus ngelepas footstep belakang juga sih. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kelebihannya memang knalpot racing ini suaranya lebih keras ya. Jadi waktu saat kita riding itu meningkatkan adrenalin kita untuk kebut-kebutan. Jadi emang pakai knalpot racing itu berasa lebih seru sih karena suaranya itu ya. Terus kemudian kelebihan yang kedua, tampilannya ya jadi lebih racing look. Nah, kamu lihat sendiri, terlihat racing look dan knalpot ini agak ngaceng ya tuh, jadi kelihatan apa ya, keren dan estetik gitu. Terus kemudian knalpot racing yang ini itu posisinya lebih mepet bro daripada knalpot standarnya si Joy ini, karena knalpot standarnya Jupiter Z1 itu akan agak keluar gitu ya. Nah, tapi kalau knalpot racing yang ini posisinya tuh lebih mepet bro. Saking mepetnya dia sampai nempel di shock breaker.
tuh nempel kan. Nah ini mungkin bakal tak kasih baut yang lebih panjang, terus tak kasih mur, jadi posisi dari klemnya ini bisa lebih keluar lagi, jadi biar bisa lebih gini tuh ya. Tuh. Memang looknya lebih mepet. Kalau looknya lebih mepet itu lebih bagus bro. Ya itu sih kelebihan dari knalpot racing. Oh ya, untuk kelebihan yang berikutnya, orang lain tuh bisa tahu kalau kita lagi ada di belakang mereka. Jadi kalau kita misalkan mau nyalip orang lain, itu orang lain itu sudah mau minggir lah ibaratnya. Jadi memberitahukan kalau kita ada di belakang mereka, seperti itu. Oke, terus untuk kekurangan dari knalpot racing ini, suaranya itu yang keras. Kadang-kadang aku itu sungkan sama tetangga. Yaitu kalau pakai knalpot racing, terkadang kita itu sungkan sama tetangga, sama orang lain kalau misalkan lewat perkampungan gitu, terkadang bikin sungkan. Terus kemudian kekurangan yang kedua, knalpot racing ini terkadang meledak-ledak bro suaranya. Jadi waktu aku turun gas ya di gigi 4, terus kecepatannya tuh agak ngebut, tak turunin gasnya, duer gitu, itu membuatku khawatir bro. Soalnya kalau knalpot udah meledak-meledak, pasti di bagian mesin itu ada yang nggak beres. Mungkin karena knalpot racing ini memiliki saluran udara yang lebih plong ya, jadi mengakibatkan mesin lebih cepat panas. Jadi itulah yang mungkin menyebabkan terjadinya suara meledak-ledak itu. Itu terkadang aku khawatir bro. Jadi makanya saiki nek aku pas gear papat, iku tuas persneling iku tak pencet mengarep, tak idek mengarep. Jadi iku nggak engine brake tapi nelunyur gitu loh. Jadi kayak posisi netral. Jadi mesinnya stasioner, duk 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 gitu. Kalau di motor kopling itu bisa ditarik tuas koplingnya. Jadi nanti akan nelunyur gitu. Jadi nggak engine brake. Nah itu sih cara ngakalin biar nggak terjadi suara meledak-ledak. Terus kemudian kekurangan yang kedua, waktu aku pakai knalpot ini entah kenapa mesinku itu terasa lebih kasar ya. Bahkan getaran mesinnya tuh sampai di bagian footstep, duk 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 gitu, itu kerasa di bagian sini, jek 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 gitu. Perasaan waktu pakai knalpot standar nggak pernah deh kayak gitu. Tapi sekarang dia tuh getar sampai ke footstep sini loh, jek 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 gitu. Waduh, itu sih kekurangan yang selama ini aku rasain waktu pakai knalpot racing. Memang kalau pakai knalpot racing itu kita mendapatkan experience yang tidak kita dapatkan di knalpot standar. Entah itu dari tampilannya, dari feel waktu kita riding, itu kita lebih mendapatkan experience yang lebih seru saat kita pakai knalpot racing bro. Tapi di sisi lain, kalau mesin kita masih standar terus pakai knalpot racing, itu jangka panjangnya bakalan nggak baik buat mesin. Setelah aku lihat video referensi di TikTok, kalau pakai knalpot racing di mesin standar, minimal bahan bakarnya diborosin bro, biar nanti di bagian piston itu ring pistonnya nggak cepet aus, biar nggak cepet panas gitu. Nah untuk ngeborosin bensin di Jupiter ini kan udah injeksi, harus beli eco racing atau enggak pakai piggyback atau open looper. Kalau piggyback dan open looper itu aku kurang paham konsepnya gimana. Tapi kalau pakai eco racing itu kan kita bisa setting ya, dari bahan bakarnya mau diborosin seberapa, di setting limitnya berapa gitu ya. Tapi eco racing itu mahal bro, sekitar 900 sampai 1 jutaan, cuma buat ngatasin knalpot yang harganya berkali-kali lipat lebih murah daripada eco racing. Padahal knalpot 1.000-an tok, ngakalinnya mosok 900.000 sampai 1 juta. Boy ya, aku pengen ganti eco boga. Masalahnya dengan kondisi knalpot yang seperti ini, untuk mesin itu memang nggak baik, kasihan bro, apalagi waktu dibetot-betot. Jadi aku bingung nih, mau tetap pakai knalpot racing apa tak balikin standar lagi. Aduh, kalau pakai knalpot standar itu memang aman-aman aja, untuk jangka panjangnya bakal aman ya. Tapi tampilannya itu ngantuk ya, kurang gitu loh. Tapi kalau pakai knalpot racing itu ya mesinnya cepat panas, jangka panjangnya nggak baik, tapi tampilannya keren coy gitu loh. Dan ini knalpot bisa diganti-ganti asalkan inletnya 38, dan banyak sekali varian dan macam-macam bentuk jenis knalpot di online shop itu banyak, jadi ya bisa diganti-ganti dan itu bikin seru. Bingung aku balik no knalpot standar mana atau tetap mempertahankan knalpot racing iki. Nah kira-kira ada yang mau bayarin nggak ini knalpot racingnya? Di bawah 100.000 wes gawonen, tapi di sini ada bekas keras ya tuh. Jadi dulu aku, jadi waktu tanggal 22 Februari kemarin aku keras sih sama Joy. Kondisinya nggak terlalu parah, cuma ini korbannya. Nah
baret. Nah iki nek pengen mau tuku monggo di sore under 100.000 wis nggo DM Instagramku ya sing pengen knalpot iki. Oke bro cuy, oh ya kita belum cek sound ya. Kita cek suaranya. Jadi seperti inilah suara knalpot racing di Jupiter Z1 inlet 38 harga 100 ribuan. Kita nyalain. Suaranya bulat dan padat. Udah cukup, soalnya neng omah iki ana bayake bro. Aja suwi-suwi. Nah jadi seperti itulah suara knalpot racingnya ini ya. Kenapa suaranya bulat? Mungkin karena pakai inlet kecil, inlet 38. Jadi barangkali ada yang mau bayarin ini knalpot, monggo under 100k DM Instagramku. Oke bro cuy, jadi seperti itulah review tentang knalpot racing 100 ribuan di Jupiter Z1. Untuk pemasangannya nggak PNP, nggak 100% PNP karena harus ngakalin dari berbagai aspek, mulai dari sini, terus dari bracketnya, dari ini, ban gak melorot. Nah jadi kalau belum jelas bagaimana pemasangannya silahkan tonton videoku yang sebelumnya. Jadi seperti itulah videonya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Orang Galetem. Semoga channel Orang Galetem bisa semakin maju dan berkembang. Jangan lupa follow Instagramku @ranggaletem_. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia yang tidak berdosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.